Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Rahayu, NIM 120501270038. Di video kali ini saya akan menjelaskan praktikum untuk mata kuliah sistem operasi. Oke, pada praktikum pertama ini kita akan fokuskan pada aplikasi, yaitu kita akan menggunakan CPU simulator. Nah, berikut adalah tampilan dari aplikasi CPU simulator. Nah, terlebih dahulu kita ketahui apa itu si CPU simulator, yaitu basis dari RISC arsitektur yang mendukung register file yang terdiri dari beberapa register, variabel instruksi, dan addressing mode dalam jumlah yang terbatas. Nah, dalam CPU simulator ini kita lihat di sini terdapat compiler. Kita lihat, nah, pada menu program compiler ini terdapat program sort atau program yang akan kita inputkan. Lalu di sini ada compiler progressnya. Setelah kita load, maka compiler progressnya akan berada di sini, dan ini adalah program kode outputnya. Nah, selanjutnya di sini terdapat CPU instruksinya. Lalu di sini terdapat program list. Apabila kita sudah buat pada program ini, nah di sini dengan nama new programnya, maka program list akan tampil di sini. Nah, di sini juga ada terdapat OS simulatornya, yaitu tempat proses dari program yang telah kita jalankan, apakah berstatus running, ready, atau waiting. Dan juga di sini terdapat program stacknya. Lalu ini juga terdapat input atau output. Ini terdapat output yang akan keluar dari sebuah program yang kita jalankan. Nah, pada praktik pertama ini kita akan pertama kita buat nama programnya itu frec. Kita singkat saja f. Dengan base addressnya yaitu 100. Lalu kita klik add. Nah, maka program yang kita buat sudah berada pada program list, yaitu dengan nama frec, lalu base address-nya itu 100. Nah, selanjutnya kita ke instruction, lalu kita add new. Nah, di sini terdapat instruction-nya, yaitu kita akan menambahkan move. Nah, di sini terdapat tampilan data transfer ya, yaitu opcode. Ini yaitu berisi tentang perintah perhitungannya. Lalu terdapat sort operand, yaitu berisi tentang operasi perhitungan menggunakan angka dan juga bisa menggunakan destination. Dan juga arithmetic. Ini adalah tampilannya. Lalu ada control transfer, comparison, dan input dan outputnya. Kita akan membuat pada move, menambahkan move. Lalu pada sort operandnya kita buat nilainya yaitu 4. Dengan registernya yaitu di R00. Lalu kita new instruction. Nah, tampilan sudah ada pada CPU instructionnya, yaitu move, yaitu 4, dan 4 ini dia base addressnya 100. Selanjutnya kita buat lagi dengan tambahkan value-nya yaitu 6 dan di register R01.
new instruction. Nah, sudah masuk pada CPU instructionnya, yaitu move 6 ini di R01 register 01. Berikutnya kita tambahkan perintah add, yaitu di arithmetic, perintah add, lalu kita isi yang ada di register pertama, yaitu R00, yaitu angka 4 yang ada di R0. Lalu untuk register yang kedua yaitu R01. Lalu kita new instruction. Nah, sudah tampil. Setelah kita tambah, lalu kita akan bagi dua, yaitu dengan perintah div. Lalu untuk value yang pertama yaitu kita bagi dengan 2, ini kita akan bagi dengan 2, dan ini kita simpan di register 01. Lalu new instruction. Nah, setelah kita tambahkan dan kita bagi 2, lalu kita simpan di menu data transfer, yaitu dengan perintah stb. Kita simpan di register 01. Lalu kita new instruction. Nah, kemudian jika kita sudah simpan, sampai jika kita ingin menghentikan programnya ini, kita gunakan perintah hlt. Karena jika kita tidak menggunakan perintah hlt, maka program akan terus berjalan, yaitu dengan kontrol di menu control transfer, hlt langsung ke new instruction. Nah, lalu kita akan menjalankan program yang kita buat ini di aplikasi OS simulator ini. Di sini kita gunakan pada program kontrol ini, yaitu jika kita menggunakan step, maka ini akan berjalan secara bertahap untuk step pertama, step kedua, dan hingga selesai. Kita jalankan dengan step by step. Nah, maka akan berjalan pada CPU registernya, yaitu 4 ini dengan base addressnya tadi ini 100, maka akan masuk ke CPU registernya. Lalu kita jalankan lagi untuk step yang kedua. Nah, maka akan masuk lagi pada CPU registernya 6 pada R01, dan akan masuk juga ke CPU registernya. Kita jalankan lagi. Nah, akan ditambahkan, yaitu ini 4 dan 6 ini, maka akan masuk ke CPU registernya, yaitu menjadi 10. Lalu akan kita bagi 2. Nah, akan masuk yaitu div 2, kita bagikan 2, yaitu yang akan masuk pada register 01-nya, yaitu bernilai 5. Nah, hingga proses telah selesai, yaitu berhenti di R01 dan 5. Nah, ini adalah waktu berjalan yang dibutuhkan dari CPU simulatornya. Ini bergantung pada kecepatan laptop masing-masing. Lalu jika kita ingin menjalankannya tanpa step by step, kita bisa gunakan menu program kontrol pada run ini, maka proses akan berjalan dan proses sudah selesai hingga menghasilkan yaitu 5 pada register 01. Sekarang kita akan membuat contoh yang kedua. Sama seperti tadi, kita buat nama programnya yaitu reference 2. Kita di sini akan membuat sebuah perintah untuk, yaitu kita akan membagi
4 ditambah 5 lalu kita bagikan dengan 2. Kita di sini buat base address-nya 150. Lalu kita add. Nah, program akan masuk ke list dengan nama average dan dengan base address-nya yaitu 150. Lalu kita instruction, kita add new. Nah, di sini kita akan menambahkan yaitu dengan perintah move lalu ke di value 5. Kita isi value 5 di registernya yaitu value 4 maksud saya, value 4 di registernya yaitu register 05. Kita new instruction. Nah, selanjutnya kita buat lagi move yaitu 5 di register 06. Di instruction. Nah, program sudah masuk di instruction memorinya. Lalu kita akan tambahkan add. Lalu kita buat di register yang pertama ini yaitu register 05. Register 05 yaitu tempat dari nilai 4 ini, register 05, dan register 06 punya C5. Baik, kita new instruction. Nah, selanjutnya kita akan div, yaitu kita akan bagi dengan 2. Kita buat 2, akan bagi dengan 2. Lalu kita simpan di register 06. Lalu kita new instruction. Nah, selanjutnya kita akan simpan ini, data ini di data transfer di perintah stb. Kita akan simpan di register yang pertama yaitu di register 6. Di register 6 maksudnya, bukan register pertama. Lalu kita new instruction. Nah, selanjutnya kita akan berhentikan program ini yaitu dengan perintah hlt. Nah, sekarang kita akan jalankan step by step dari ini. Nah, program akan masuk ke CPU registernya yaitu move 4 di register 05. Lalu yang nilai 5 nya ini masuk ke register 06. Lalu kita tambahkan tadi ya add telah masuk yaitu ke register 06 yaitu 9. Lalu kita bagi 2 if yaitu 4 di R06. Nah, program pun akan selesai disimpan yaitu di R06 yaitu dengan filenya itu 4 dan program telah berhenti selesai. Nah, selanjutnya kita akan gunakan compiler ini. Kita akan membuat program di sini yaitu dengan nama program my program. Yaitu dengan dimana nilai i kita buat itu 0. Lalu for n sama dengan 1 sampai ke 19. Dan x itu sama dengan i tambah n. Next, lalu n.
Nah, selanjutnya kita akan compiler, yaitu di menu compile lalu kita compile. Nah, program yaitu compile progressnya ini, dan di sini yaitu output dari program kodenya. Nah, kemudian kita akan save program ini yaitu di menu save ini dengan nama yaitu my program dengan tipe filenya yaitu .txt. Kita save. Nah, kemudian kita klik tombol load in memory. Nah, maka program tadi itu akan masuk ke CPU instructionnya, yaitu program yang ada di sini. Akan masuk ke sini. Setelah demikian, praktikum pertama yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.